Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan di dalam program pembahasan Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-25. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai sebuah pertanyaan yang penting, dari manakah iman itu datang dan bagaimana memeliharanya. Dalam Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-23 dan 24, dua pelajaran yang kita telah bahas di dalam 1-2 bulan yang lalu, kita belajar mengenai ajaran pembenaran oleh iman. Kita belajar bahwa seseorang tidak pernah dibenarkan oleh karena melakukan ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan, ataupun oleh karena jasa baik, tetapi hanya karena imannya kepada Kristus. Dan kita juga belajar bahwa ternyata iman yang sejati adalah iman yang berbuahkan kebaikan, iman yang berbuahkan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan Tuhan. Itulah sebabnya ajaran pembenaran mengenai iman atau ajaran pembenaran oleh iman tidak akan membuat seseorang tidak melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya, tetapi justru akan membuat dia semakin giat di dalam melayani Tuhan dan menghasilkan hal-hal yang mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya, oleh karena ia tahu betul bahwa orang percaya dipanggil Tuhan untuk hal tersebut. Maka hari ini di dalam Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-25 kita akan mempelajari dari manakah iman yang menyelamatkan itu datang dan bagaimana iman yang menyelamatkan itu dapat dipelihara dalam kehidupan kita. Mari saya mengundang Anda sekalian untuk bersama-sama belajar dari Katekismus Heidelberg. Pertanyaan pertama yang kita akan diskusikan di dalam Katekismus Heidelberg adalah kita dijadikan pengambil bagian dari Kristus dan semua manfaatnya hanya dengan iman. Berasal dari manakah iman itu? Nah, jadi Katekismus Heidelberg memulai sebuah pertanyaan dengan mengingatkan kita bahwa melalui iman atau dengan iman kita dapat mengalami apa yang Kristus telah kerjakan dalam kehidupan kita, serta dampak dari apa yang Kristus telah kerjakan bagi manusia. Apakah yang Kristus telah kerjakan bagi manusia? Dia telah mati untuk mematikan dosa, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak lagi hidup dikuasai dosa, dan dia telah bangkit untuk memberikan hidup yang baru kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka mampu untuk hidup taat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kematian dan kebangkitannya. Tapi di sisi yang lain kita juga belajar sesuatu yang penting, bahwa bukan hanya kematian dan kebangkitannya, tetapi kehidupan Yesus adalah kehidupan yang dalam ketaatan yang sempurna kepada Bapa, yang dia lakukan untuk mewakili semua orang yang ada di dalam Kristus. Nah, hanya pertanyaannya adalah bagaimana karya Kristus itu dapat teraplikasi dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang percaya kemudian dapat mengalami apa yang Kristus telah kerjakan bagi umat manusia? Maka jawabannya adalah dengan iman. Ketika seseorang beriman percaya kepada Kristus, maka orang tersebut mengalami apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan, di dalam kematian dan kebangkitannya, yaitu orang tersebut mampu untuk mematikan dosa, orang tersebut mampu untuk hidup bagi Allah, dan orang tersebut di hadapan Tuhan dipandang sebagai seorang yang benar. Itu terjadi karena iman. Dan Katekismus Heidelberg sekarang memberikan sebuah pertanyaan yang penting. Nah, iman yang seperti itu datang dari mana? Iman yang membuat seseorang mengalami karya Kristus itu datang dari mana? Maka dalam Katekismus Heidelberg kita belajar sebuah pokok ajaran yang penting. Di sana dikatakan dari Roh Kudus yang mengerjakan iman itu di dalam
hati kita dengan pemberitaan Injil yang kudus. Nah, jadi dalam Katekismus Heidelberg kita belajar sebuah pokok kebenaran yang penting, bahwa ternyata iman yang menyelamatkan itu tidak datang dari diri kita sendiri. Iman yang menyelamatkan itu bukanlah muncul dengan sendirinya dari dalam hidup kita. Iman yang menyelamatkan itu ternyata adalah karya daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengaruniakan iman yang menyelamatkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Hanya pertanyaannya bagaimana iman yang menyelamatkan itu bisa muncul di dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka dalam Katekismus Heidelberg diajarkan sebuah pokok kebenaran yang penting, bahwa cara kerja Roh Kudus di dalam menanamkan iman yang menyelamatkan adalah melalui pemberitaan Injil, melalui pengajaran iman, melalui pemberitaan tentang Kristus, melalui pewartaan firman Tuhan. Itulah instrumen yang Roh Kudus gunakan di dalam melahirkan ataupun di dalam menanamkan iman di dalam diri seseorang, sehingga ketika orang tersebut mendengar berita Injil, orang tersebut kemudian mampu untuk meresponsnya secara positif. Nah, itu muncul, itu ada dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, karena apa? Bukan karena itu muncul dengan sendirinya secara natural dalam diri kita memiliki kemampuan merespons berita Injil, tidak. Tapi karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Ketika berita Injil disampaikan, ketika firman Tuhan diberitakan, ketika firman Tuhan diproklamasikan, dikhotbahkan, disampaikan, maka firman itu menjadi instrumen di tangan Roh Kudus untuk menghasilkan iman yang menyelamatkan. Nah, jadi jelas sekali bahwa ajaran iman kita, Katekismus Heidelberg mengajar kita sebuah pokok kebenaran yang penting, bahwa iman itu merupakan karya atau anugerah dari Tuhan, khususnya dari karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan Katekismus Heidelberg juga mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan itu diteguhkan, dikuatkan, bertumbuh melalui apa? Melalui sakramen-sakramen. Maka dikatakan, dan meneguhkannya dengan menggunakan sakramen-sakramen yang kudus. Nah, jadi dalam Katekismus Heidelberg kita belajar dua pokok instrumen yang digunakan oleh Roh Kudus di dalam menanamkan iman yang menyelamatkan dan juga memeliharakan, bahkan menumbuhkan iman yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan sakramen itu kemudian menjadi alat instrumen di tangan Roh Kudus untuk memeliharakan iman kita. Itulah sebabnya maka sakramen disebut sebagai means of grace atau alat-alat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk memelihara iman kita, bahkan untuk menumbuhkan iman kita. Dan pertanyaan selanjutnya dalam Katekismus Heidelberg adalah, apakah sakramen-sakramen itu? Nah, tadi kita sudah membahas bahwa Roh Kudus bekerja menanamkan iman melalui pemberitaan firman dan memeliharakan iman melalui sakramen. Dan sekarang kita bertanya, jika demikian, apakah itu sakramen-sakramen? Maka Katekismus Heidelberg menjawab pertanyaan itu dengan menegaskan bahwa sakramen-sakramen adalah tanda-tanda dan materai-materai yang kudus dan yang kelihatan. Nah, jadi definisi ataupun pengertian pertama yang kita harus pahami tentang sakramen itu apa? Sakramen itu adalah tanda-tanda dan materai-materai yang kudus. Nah, tanda, apa artinya tanda? Tanda itu adalah sesuatu yang kelihatan untuk menyatakan sesuatu yang tidak kelihatan, atau sesuatu yang sedang dirujuk, atau sesuatu yang sedang ditekankan. Misalnya saja kalau kita berkendaraan di jalan, kita menemukan adanya sebuah tanda. Tanda itu misalnya saja sebuah lambang dengan huruf S ataupun huruf P. Nah, maka tanda ataupun lambang ataupun simbol S, simbol P itu menandakan sesuatu, menegaskan sesuatu. Apakah itu? Bahwa di sana
Anda boleh parkir, bahwa di sana kendaraan Anda boleh berhenti. Nah, itulah makna dibalik sebuah simbol, sesuatu yang kelihatan menyiratkan satu pesan, satu makna, satu keberadaan tertentu. Nah, sakramen disebut sebagai tanda oleh karena melalui sakramen kita melihat sesuatu. Apakah itu bahwa orang yang melakukan sakramen adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Mereka sudah dilepaskan dari dosa dan menjadi milik Tuhan. Nah, maka sakramen adalah sebuah tanda, sebuah sesuatu yang kelihatan, yang memperlihatkan realita yang tidak kelihatan. Apakah itu? Iman kita kepada Tuhan tidaklah kelihatan. Iman kita kepada Tuhan kita bisa rasakan. Tapi tahu dari mana kalau Anda dan saya adalah orang yang sudah sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan. Maka dengan mengikuti sakramen, dengan kita dibaptiskan, dengan kita menerima perjamuan kudus, maka itu menjadi alat, menjadi tanda yang memperlihatkan bahwa Anda dan saya sudah benar-benar percaya kepada Tuhan atau ada di dalam Tuhan. Dan yang kedua, sakramen itu juga merupakan materai. Nah, materai itu apa? Materai itu adalah sesuatu yang kita lekatkan, sesuatu yang diberikan kepada misalnya saja sebuah teks atau sebuah dokumen, ataukah kepada kalau di zaman dulu sesuatu ataupun seseorang untuk menyatakan bahwa orang tersebut ataupun dokumen tersebut asli ataupun orang tersebut sah milik daripada seseorang. Nah, di dalam Katekismus Heidelberg kita belajar bahwa ternyata sakramen-sakramen itu adalah sebuah tanda, sesuatu yang memperlihatkan realitas rohani bahwa kita sudah ada dalam Tuhan, tapi juga sebuah materai. Materai itu maksudnya apa? Materai itu maksudnya adalah bahwa sakramen adalah sebuah tanda yang mengesahkan, memperlihatkan kesejatian diri kita sebagai orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Materai itu adalah sebuah tanda yang menunjukkan bahwa kita itu betul-betul ada di dalam Tuhan, betul-betul telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, dan betul-betul kita adalah milik Tuhan. Nah, tandanya, materainya adalah sakramen. Kita dibaptiskan dan kita mengikuti perjamuan kudus. Nah, dan di dalam Katekismus Heidelberg dikatakan bahwa sakramen itu tanda dan juga materai yang ditentukan Allah untuk tujuan ini, agar penggunaannya ia bisa semakin penuh menyatakan dan memateraikan kepada kita janji dari Injil. Nah, jadi sakramen itu dikatakan ditentukan oleh Allah. Nah, jadi kita tidak bisa menentukan berdasarkan keinginan kita sendiri tanda apakah yang akan memperlihatkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, telah diampuni kesalahannya, telah dirubah statusnya menjadi orang benar. Nah, tanda-tanda itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan telah menentukan bahwa tanda yang memperlihatkan seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu apa? Orang tersebut dibaptiskan. Orang tersebut dibaptiskan karena waktu orang tersebut dibaptiskan dia sedang menyatakan sebuah realita bahwa Tuhan telah melepaskan dia dari perbudakan dosa dan bahwa dia sekarang sudah disucikan dan hidup dan menjadi milik Tuhan. Dan maka perjamuan kudus meneguhkan, menjadi materai, menunjukkan bahwa betul orang tersebut adalah orang-orang yang sudah dimenangkan, sudah dilepaskan dari dosa dan menjadi milik Tuhan. Nah, jadi sebuah sakramen atau sakramen-sakramen yang ada haruslah ditentukan oleh Tuhan. Dan tujuannya adalah dikatakan untuk menyatakan, untuk semakin meneguhkan, semakin membuat seseorang percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada orang-orang yang dibaptiskan, orang-orang yang mengikuti perjamuan kudus sebuah pengampunan dosa, sudah mengaruniakan kepadanya hidup yang kekal oleh karena pengorbanan Yesus atas kehidupan dia. Nah, itulah sakramen. Nah, jadi sakramen-sakramen yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Orang-orang percaya dibaptiskan satu kali. Ketika dia percaya kepada Tuhan, itu adalah tanda bahwa orang tersebut adalah orang yang sudah mengalami
dilepaskan dari perbudakan dosa, dan dia sekarang memiliki hidup yang kekal, memiliki relasi yang baru dengan Tuhan. Dari pihak kita itu adalah tanda yang memperlihatkan kesejatian iman kita. Tetapi dari pihak Tuhan, sakramen itu merupakan sebuah materai. Sakramen itu merupakan sebuah pengesahan, sebuah pernyataan dari Tuhan bahwa orang yang dibaptiskan, orang yang mengikuti perjamuan kudus, dia adalah orang-orang yang benar-benar adalah milik Tuhan, adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka orang-orang yang sudah betul-betul ada di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, sudah seharusnya kita mengikuti sakramen dengan benar. Sudah seharusnya kita dibaptiskan kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan sudah seharusnya kita mengikuti sakramen perjamuan kudus dengan setia jika kita betul-betul sudah percaya kepada Tuhan dan menerima pengampunan dosa serta hidup yang kekal. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, jika demikian, apakah baik firman maupun sakramen-sakramen dirancang untuk mengarahkan iman kita kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai satu-satunya dasar dari keselamatan kita? Nah, ini adalah sebuah peneguhan daripada Katekismus Heidelberg. Dia mengatakan kepada kita, jikalau demikian, jikalau kita percaya bahwa sakramen, bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan, bahwa kita telah menerima hidup yang kekal, dan sakramen baptisan dan perjamuan kudus meneguhkan hal tersebut, apakah itu kita lakukan untuk membuat kita semakin sadar, semakin paham, semakin mengerti, semakin mengamini bahwa seseorang diselamatkan itu karena anugerah Tuhan, itu karena karya Kristus dalam kehidupan kita? Maka Katekismus Heidelberg mengatakan, ya, benar, itulah memang tujuan daripada kita melaksanakan sakramen. Itulah tujuan daripada kenapa kita secara rutin melakukan sakramen, khususnya perjamuan kudus. Seseorang memang dibaptiskan hanya satu kali seumur hidup, dan tetapi kita menyaksikan ketika sesama kita, ketika orang-orang percaya yang lain dalam gereja dibaptiskan, itu mengingatkan kita seperti halnya sakramen perjamuan kudus, bahwa seseorang diselamatkan Tuhan itu bukan karena perbuatan baik, itu bukan karena dia mampu untuk merespons keselamatan dari Tuhan, tetapi karena kemurahan Tuhan. Karena karya Yesus di atas kayu salib, karena kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kehidupan Yesus, seseorang sekarang dilepaskan dari dosa, seseorang memiliki hidup yang kekal, bahkan seseorang sekarang di mata Tuhan dipandang sebagai orang benar. Dan itu terjadi karena iman. Tetapi kita harus menyadari bahwa iman itu pun adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. Maka Katekismus Heidelberg mengatakan, ya, sungguh benar demikian. Di dalam Injil, di dalam pemberitaan Injil, Roh Kudus mengajari kita dan meyakinkan kita dengan sakramen-sakramen bahwa seluruh keselamatan kita berdiri, diyakini di atas pengorbanan Kristus yang telah hidup, yang telah mati, yang telah bangkit bagi kita. Dan itulah manfaat daripada kita melakukan sakramen. Kita satu sisi, kita memperlihatkan pengalaman ataupun memperlihatkan keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Di sisi yang lain, sakramen juga adalah sebuah materai dari Tuhan, sebuah pernyataan dari Tuhan bahwa orang yang mengikuti sakramen, orang yang dibaptiskan, orang yang menerima perjamuan kudus adalah orang yang benar-benar milik Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, sakramen juga mengingatkan kita bahwa Anda dan saya diselamatkan Tuhan, menjadi umat Tuhan, bukan karena diri kita layak diselamatkan, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kematian, kehidupan, kebangkitan Kristus, serta karena Roh Kudus memberikan iman kepada kita. Maka ajaran tentang keselamatan, iman yang menyelamatkan, membuat kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dalam Katekismus Heidelberg kita bertanya ataupun kita diajak memikirkan, berapa banyakkah sakramen yang telah Kristus tetapkan dalam kovenan atau perjanjian yang baru?
Nah, perjanjian yang baru ini menunjuk kepada sebuah perjanjian yang Tuhan berikan di dalam perjanjian lama, bahwa satu kali Tuhan akan membangun relasi yang baru dengan umat Tuhan, bahwa Tuhan akan mengaruniakan hati yang baru, hidup yang baru, melalui firman Tuhan. Roh Kudus akan melahirbarukan manusia, dan melalui karya Kristus, Roh Kudus akan bekerja untuk boleh membawa orang tersebut kepada keselamatan. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak sakramen yang diizinkan Tuhan, yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita untuk menumbuhkan iman yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Maka jawabannya adalah 2. Nah, sakramen, syarat daripada sakramen adalah bahwa apa yang dilakukan di dalam sakramen tersebut haruslah diperintahkan Tuhan. Kita tahu dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus memerintahkan supaya semua orang yang telah dimuridkan, yang telah percaya kepada Yesus, mereka dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita melihat bahwa baptisan merupakan sebuah sakramen karena itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga menjelang kematiannya di dalam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus memerintahkan supaya murid-muridnya juga melakukan perjamuan kudus yang mengingatkan mereka akan apa yang Kristus kerjakan dalam kehidupan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka telah menjadi milik Tuhan, mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diampuni, orang-orang yang sudah menerima pembenaran dari Tuhan dan hidup dari Tuhan. Maka melalui perjamuan kuduslah Tuhan memerintahkan supaya orang-orang percaya belajar menjalankan sakramen. Itulah sebabnya maka sakramen pada dasarnya hanya ada 2, yaitu baptisan yang dilakukan hanya 1 kali seumur hidup ketika seseorang percaya kepada Tuhan, dan sakramen perjamuan kudus yang terus-menerus kita lakukan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mengampuni kita, bahwa Ia telah mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal, relasi yang baru dengan Tuhan, dan bahwa Ia telah memberikan kepada kita status yang baru, kehidupan yang baru sebagai umat Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-25? Yang bisa kita pelajari adalah pertama, kita dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk setia di dalam mengikut Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk boleh hidup di dalam iman. Kita dipanggil Tuhan untuk boleh memeliharakan iman yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Namun bagaimana caranya kita dapat memeliharakan iman yang Tuhan percayakan kepada kita? Setidaknya ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah melalui pemberitaan firman. Jemaat Tuhan perlu belajar mengenal firman Tuhan, perlu setia dalam belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah yang akan menumbuhkan kerohanian orang-orang percaya. Nah, tetapi selain firman Tuhan, ada satu alat anugerah yang lain yang Tuhan tetapkan di dalam memeliharakan iman orang-orang percaya. Apakah itu? Perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah alat di tangan Tuhan, instrumen di tangan Tuhan untuk menumbuhkan iman kita. Itulah sebabnya maka orang-orang Kristen sangat penting untuk mengikuti perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus, seorang Kristen dia memperlihatkan bahwa dirinya adalah orang yang telah dilepaskan dari dosa, orang yang telah menjadi milik Tuhan, dan orang yang hidup bagi Tuhan. Melalui sakramen perjamuan kudus, Tuhan menyatakan bahwa orang tersebut benar adalah milik Tuhan. Orang-orang yang telah ditebus dan orang-orang yang telah dipanggil Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Dan melalui sakramen perjamuan kudus, kita belajar untuk melihat bahwa karya keselamatan yang kita miliki, yang kita alami sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Saya berdoa supaya pelajaran hari ini dari Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-25 boleh menolong kita untuk semakin menghargai anugerah Tuhan dan boleh menjalani kehidupan di dalam Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian.